Udah recording. Eh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Guzaifah, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengkodean, serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, yang beranggotakan satu Muhammad Zainal Fanani dengan NIM akhir 912, Raufur Rahim dengan NIM akhiran 39, dan saya Yuni Rizky dengan NIM akhir 21. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Simulasi Deteksi dan Koreksi Sistem Login Email dengan Hemming Code. Tugas ini disusun untuk memenuhi eh, tugas kuis mata kuliah teori pengkodean. Penelitian ini dilatar belakangi dengan di era digital saat ini, proses autentikasi login memegang peran krusial dalam menjaga keamanan sistem informasi. Namun, gangguan transmisi jaringan dapat menyebabkan bit error pada data login seperti email dan kata sandi, sehingga mengakibatkan kegagalan login meskipun input pengguna benar. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan mekanisme yang mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara otomatis guna menjaga integritas dan keamanan data. Nah, penelitian ini memanfaatkan metode Hamming Code 7,4 yang merupakan teknik klasik koreksi kesalahan satu bit dalam simulasi sistem login email. Dengan menyisipkan bit paritas atau parity check, em, metode ini mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan ringan selama transisi data login. Nah, simulasi ini bertujuan untuk menguji efektivitas semicode atau mengetahui proses eh, encoding dan decoding dari semicode ini sebagai pelengkap sistem keamanan, serta menjembatani teori pengkodean dan praktik sistem informasi dalam kondisi transmisi yang tidak sempurna. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana menyelesaikan proses encoding dan decoding yang meliputi bagaimana eh, deteksi dan koreksi error pada sistem login sederhana dengan menggunakan kode Hamming secara matematis dan menggunakan pemrograman. Kemudian untuk tujuan penting ini adalah menjelaskan proses encoding dan decoding pada simulasi sistem login email sederhana menggunakan kode Hamming secara matematis dan menggunakan program Python. Kemudian yang pertama untuk kajian teori, itu bagian pertama ruang vektor atas lapangan hingga. Eh, Berdasarkan definisi 2.1, misalkan FQ adalah lapangan hingga atau finite field dengan orde Q, sebuah himpunan tak kosong V dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar oleh elemen-elemen di FQ akan membentuk ruang vektor atau ruang linear atas, atas FQ jika memenuhi semua kondisi berikut. Untuk semua UV, UV kecil, UV kecil anggota V besar, dan untuk semua lambda dan mu anggota FQ, maka kondisi berikut yaitu satu U plus V anggota V besar. Ini merupakan sifat tertutup. Kemudian 2 U tambah V tambah W sama dengan U tambah dalam kurung V plus W. Ini merupakan sifat asosiatif. Kemudian ada sifat memiliki elemen identitas, yaitu 0 anggota V dengan sifat seperti ini. Kemudian untuk nomor 4, untuk setiap U anggota V ada elemen inverse, yaitu in
min U anggota V. Kemudian ada ini apa? Nomor U tambah V sama dengan V sama dengan U merupakan sifat komutatif. Dan nomor 6 lambda V anggota V besar. Nomor 7 lambda U plus V sama dengan lambda U tambah lambda V atau distributif. Dan nomor 8 anggota lambda U lambda mu kali U sama dengan lambda dikali dalam kurung mu kali U. Kemudian nomor 9 terakhir, jika satu adalah elemen identitas perkalian dalam FQ, maka satu U sama dengan U. Dan untuk bagian kedua yaitu kode linear. Berdasarkan definisi 2.2, suatu kode linear C dengan panjang N atas FQ adalah subruang dari FQ pangkat N. Suatu kode linear dengan panjang N dan dimensi K atas FQ disebut sebagai kode N, K Q array. Atau jika Q sudah jelas dari konteks cukup, disebut sebagai kode NK. Kode juga dapat disebut sebagai kode linear N, Q pangkat K. Kode juga dapat disebut sebagai kode, kode linear N, QK. Jika jarak minimum kode tersebut adalah D, maka kode tersebut disebut kode NKD, di mana jarak minimumnya antar kode adalah D. Kemudian untuk bagian ketiga, generator matriks dan parity check matriks. Eh, untuk berdasarkan definisi 2.3, matriks generator untuk kode linear C adalah sebuah matriks G yang baris-barisnya membentuk basis untuk C. Matriks generator dikatakan dalam bentuk standar atau standar form jika memiliki bentuk IK garis X, di mana ini adalah matriks yang berasal dari gabungan antara IK dan X, di mana K ini adalah matriks identitas ukuran K kali K dan X matriks X. Kemudian definisi 2.4. Matriks parity check H untuk suatu kode linear C adalah matriks generator untuk kode dual dari C yang dilambangkan dengan C ortogonal atau T terbalik. Matriks parity check dikatakan dalam bentuk standar atau standard form jika memiliki bentuk yaitu matriks yang berasal dari gabungan Y dan matriks I ukuran N kurang IK kali N kurang IK secara eh, horizontal atau dalam satu baris. Kemudian jika C adalah sebuah kode linear N, K, maka matriks generator untuk C berupa matriks yang berukuran K kali N dan matriks parity check untuk C berupa matriks berukuran N kurang IK cross N. Kemudian berdasarkan teorema 2.1, jika G sama dengan jika G sama dengan matriks yang eh, berisi gabungan antara matriks K dan X dan X secara horizontal, ini adalah suatu matriks generator dengan bentuk standar untuk kode C yang berukuran N, K. Maka maka matriks parity check untuk C adalah sama dengan eh, gab- min X pangkat T strip I N kurang K, atau matriks H ini berisi matriks transpos dari matriks X dan matriks identitas berukuran N kurang K dikali N kurang K secara horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara saya, Rob. Si, si, si.
Terus nggak mulai ya. Hmm. Oh, gitu. Oke. Akan. Tapi kok belum kan? Ini Yang bukan beda. dok. Aduh. Ya. Ais. Selanjutnya yaitu yang D, Hamming code. Definisi 2.5, misalkan R lebih besar sama dengan 2, suatu kode linear dengan panjang N sama dengan 2 pangkat R min 1 dengan matriks parity check H yang kolom-kolomnya terdiri dari semua vektor-vektor tak nol dari F pangkat R2 disebut sebagai kode Hamming biner dengan panjang 2 pangkat R min 1 yang dinotasikan dengan ham dalam kurung R,2. Urutan kolom matriks H tidak tetap dalam definisi 2.5. Oleh karena itu, untuk setiap R lebih besar sama dengan 2, kode Hamming biner ham dalam kurung R,2 hanya terdefinisi dengan baik hingga kesetaraan kode. Baris-baris dari H adalah linear independen karena H memuat seluruh kolom sebanyak R dengan bobot 1. Dengan demikian, H merupakan matriks parity check yang valid. Selanjutnya itu error detection dan error correction. Definisi 2.6, misalkan U elemen N suatu kode C disebut U error detecting jika setiap kode kata yang mengalami setidaknya satu tetapi tidak lebih dari U kesalahan yang menghasilkan kata yang bukan kode kata. Sebuah kode C disebut exactly U error detection jika bersifat U error detecting tetapi tidak bersifat U plus 1 error detecting. Teorema 2.2. Sebuah kode C adalah U error detecting jika dan hanya jika D dalam kurung C lebih besar U plus 1. Dengan kata lain, sebuah kode dengan jarak minimum D adalah tepat D min 1 error detecting. Definisi 2.7, misalkan V adalah bilangan bulat positif, sebuah kode C disebut V error correcting jika aturan decoding jarak minimum dapat memperbaiki V atau lebih sedikit kesalahan dengan asumsi bahwa aturan decoding yang tidak lengkap digunakan. Sebuah kode C disebut exactly V error correcting jika kode tersebut V error correcting tetapi tidak V plus 1 error correcting. Teorema 2.3, sebuah kode C adalah V error correcting jika dan hanya jika D dalam kurung C lebih besar sama dengan 2V plus 1. Dengan kata lain, sebuah kode dengan jarak minimum D adalah tepat D min 1 per 2 error correcting. Selanjutnya adalah kode ASCII 8 bit. Selanjutnya itu implementasi dasar dari kode Hamming. Langkah-langkah dalam implementasi dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengonversi pesan ke dalam ASCII 8 bit. Kemudian satu kata yang memiliki panjang 8 bit dipecah menjadi dua kata 4 bit. Misalkan U. Nah, selanjutnya untuk enkode U dengan cara mengalihkan dengan matriks generator. Setelah itu kata yang terenkode katakanlah V akan memiliki panjang yaitu 7 bit. Selanjutnya itu perkenalkan error. Misalkan W adalah kata yang berisi error tersebut. Selanjutnya itu hitung sindrom dari W dengan mengalihkannya dengan transpose dari matriks cek paritas. Yang yang jika S dalam kurung W sama dengan nol, maka W adalah kata yang ditransmisi. Dengan kata lain, tidak ada error saat pentransmisian pesan. Jika S dalam kurung W tidak sama dengan nol, maka S dalam kurung W akan muncul sebagai
salah satu baris yang matriks transpose. Katakanlah baris C. Error terletak pada kolom ke C dari kata yang ditransmisikan. Selanjutnya itu mengoreksi error. Dan dekode kata yang terkirim. Empat baris awal dari kata yang dikoreksi adalah kata yang terkirim. Nah, lakukan secara berulang untuk semua kata yang ada. Kemudian konversi dari ASCII 8 bit menjadi sebuah pesan. Yaitu berikut adalah simulasi sistem login email dengan kode menggunakan Python. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi matriks generator dan matriks cek paritas. Library yang digunakan yaitu NumPy dan Random. Tulis matriks generator dan matriks cek paritasnya. Berikut adalah kode Pythonnya. Langkah yang kedua yaitu konversi kata bit dan bit kata. Pada langkah kedua akan dilakukan konversi dari kata ke bentuk bit dan dari bentuk bit ke bentuk kata. Fungsi konversi div text to bit digunakan untuk mengubah setiap kata dalam string teks menjadi representasi 8 bit. Prosesnya dimulai dengan mengambil nilai ASCII dari masing-masing karakter menggunakan fungsi URD. Kemudian dikonversi ke bentuk biner menggunakan fungsi bin. Nah, hasil konversi ini diformat menjadi 8 bit menggunakan fungsi zfill dalam kurung 8. Lalu dipecah menjadi list angka 0 dan 1 yang kemudian dikembalikan dalam bentuk array numpy. Fungsi konversi bit to text digunakan untuk mengubah dalam bentuk bit kembali menjadi bentuk teks. Bit akan diproses dalam kelompok 8 bit untuk setiap karakter. Jika jumlah bit tidak lengkap atau kurang dari 8, maka akan ditambahkan nilai 0 secara otomatis menggunakan fungsi np.path. Setiap kelompok bit kemudian dikonversi ke bentuk desimal dan diterjemahkan ke karakter dengan fungsi apa? Fungsi CHR. Hasil akhirnya adalah string teks yang utuh. Langkah selanjutnya yaitu encode dan decode dengan kode Hamming. Pada langkah yang ketiga yaitu akan dilakukan proses encoding dan decoding menggunakan kode Hamming. Fungsi Hamming code digunakan untuk mengubah blok data asli yang terdiri dari 4 bit ini 4 bit menjadi blok kode sepanjang 7 bit. Proses encoding dilakukan dengan cara membagi seluruh data menjadi blok-blok 4 bit. Jika panjang data tidak habis dibagi 4, maka dilakukan pending dengan menambahkan bit. Setiap blok kemudian dikalikan dengan matriks generator G. Menggunakan operasi matriks, hasil akhir dari proses ini adalah array NumPy yang berisi bit-bit hasil pengkodean yang siap ditransmisikan. Fungsi Hamming decode digunakan untuk membaca kembali data hasil transmisi dan memperbaiki kesalahan jika terjadi. Proses dilakukan dengan membagi data menjadi blok-blok sepanjang 7 bit. Setiap blok dihitung nilai sindromnya meng- menggunakan matriks paritas H. Sindrom merupakan indikator posisi kesalahan bit jika ada. Jika nilai sindrom cocok dengan salah satu entry dalam sindrom map, maka fungsi secara otomatis memperbaiki bit yang salah pada proses tersebut. Jika sindrom tidak nol tetapi tidak dikenali, maka kesalahan hanya dapat dideteksi namun tidak dapat diperbaiki.
Setelah itu 4 bit pertama dari blok dianggap sebagai data asli dan dikembalikan sebagai output coding. Langkah selanjutnya yaitu memperkenalkan error. Akan diasumsikan kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses transmisi. Hal ini dilakukan dengan cara menyisipkan kesalahan atau bit error secara sengaja pada bit stream hasil encoding. Fungsi introduce error per block digunakan untuk memperkenalkan kesalahan secara acak pada setiap blok 7 bit dalam bit stream. Hasil dari fungsi ini berupa bit stream yang telah mengalami gangguan atau boot corrupted. Daftar seluruh posisi bit yang mengalami kesalahan atau error position. Daftar posisi kesalahan yang dikelompokkan per blok atau blok error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yes, guys. Nggak bisa. Apa jadi jalan nulis? Gini tak ya, tidak apa. Pusing simulasi. Iku sudah di full lagi. Di full lagi. Ini selanjutnya adalah kita membahas tentang simulasi, deteksi, dan koreksi dengan kode Hamming. Jadi kode ini menjelaskan tentang fungsi untuk mensimulasikan proses deteksi dan koreksi pada kode Hamming dari awal sampai akhir. Pada bagian pertama, kita akan ngeprint atau menunjukkan sebuah header berupa simulasi kode Hamming dengan berapa error sesuai yang kita inginkan. Pertama, pada baris ini kita mengencode pesan atau data yang sudah diubah tadi ke dalam bentuk bit. Terus kemudian kode ini berisi sebuah output untuk menampilkan data asli. Jadi data asli ini nanti akan digunakan untuk membandingkan dengan data yang sudah di-encode, kemudian diberi error, kemudian di-decode, nanti akan diperbandingkan apakah ada error atau tidak. Jadi pada bagian ini setelah data 8 bit tadi kita pecah menjadi data 4 bit, kemudian data 4 bitnya nanti akan ditampilkan satu persatu semuanya. Kemudian pada baris ini kita akan memperkenalkan error. Error ini bisa 0, 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Kemudian pada baris ini akan dijelaskan nanti, akan ditunjukkan mana bit yang error dengan warna merah. Setelah kita memperkenalkan error, nanti akan ditunjukkan proses dekode dengan mengkoreksi error tadi. Kemudian baris ini akan menghitung akurasi dari data yang sudah didekode dan data yang sebelum didekode. Tetapi pada nanti saat kita menjalankan program, sebenarnya kita tidak berfokus pada akurasi. Nah, ini nanti pada baris ini ada hubungannya dengan nanti apa ketika kita masukkan email, maka kita akan nge-print atau outputnya adalah email asli dan email decode.
Kemudian, ketika kita masukkan password, maka barisnya akan memberi output password asli dan password decode. Nah, inilah contoh penggunaan secara umum. Ya, kita pakai fungsi pada baris ini, program akan meminta user untuk memasukkan email dan password. Kemudian dua baris setelahnya ini adalah proses simulasi, deteksi, dan koreksi error menggunakan codeming. Berikut ini contoh simulasi dan deteksi codeming. Pertama, masukkan email terlebih dahulu. Kedua, masukkan password. Nah, sekarang program akan memproses email terlebih dahulu. Dalam kasus ini kita akan mengsimulasikan kode Hamming ketika kita masukkan satu error. Misalkan ini adalah email yang dimasukkan oleh user. Email tadi akan dikonversi ke ASCII 8 bit. Dari ASCII 8 bit kemudian akan dipecah menjadi sebuah kata 4 bit. Jadi dua kata 4 bit ini merepresentasikan satu huruf atau satu pesan. Jadi semua kode 4 bit yang ditampilkan di sini merupakan konversi dari pesan yang kita masukkan. Dalam kasus ini pesannya adalah email. Karena pada email tadi terdapat 19 kata, maka nanti kode yang dikonversi akan bersejumlah sebanyak 38 kata. Nah, kemudian output kedua yang berisi encode ini adalah itu tadi setiap kata 4 bit akan dikalikan dengan matris generatornya sehingga akan menghasilkan sebuah kata 7 bit. Nah, asumsikan setiap kata 7 bit ini terdapat satu error secara acak. Katakanlah di sini pada blok pertama errornya itu berada di posisi keempat. Untuk blok kedua errornya berada di posisi keempat juga dan seterusnya. Nah, ini pemilihan kata errornya ini dipilih secara acak lewat program yang sudah ada di atas. Setelah kita memperkenalkan error, kita akan mencoba mendekod kata tadi dengan sindrom. Karena yang kita kenalkan errornya hanya satu, jadi secara teori kita akan bisa mengkoreksi satu error tersebut. Ikuti ini. Nah, kan bisa dilihat yang awalnya datanya di encode pada baris pertama adalah 01101110. Setelah diperkenalkan error, dia akan menjadi 011110. Sekarang kita lakukan proses mendekode dan mengkoreksi. Yang terlihat pada baris ini, pada output ini, dia mengkoreksi error di posisi sesuai yang ada errornya. Nah, ternyata setelah dikoreksi, hasilnya sama dengan email sebelum di-decode. Artinya, ya, kode yang kita buat berhasil mendeteksi satu error dan satu dan mengkoreksi satu error. Nah, itu untuk yang email. Kemudian untuk yang password secara konsep sama, pertama diubah atau konversi ke ASCII 8 bit, kemudian di-encode, kemudian diperkenalkan error, kemudian setelah menekan error, kita lakukan proses yang sama akan didapatkan sesuai email password asli akan sama dengan password yang dikirim. Sekian, terima kasih.
Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana simulasi, koreksi, dan deteksi sistem login dengan kode Hamming. Khususnya dalam pembahasan kami adalah deteksi satu error dan koreksi satu error. Sekian presentasi kami. Apabila banyak salah kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.